Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, jumpa lagi dengan Mabel Bahasa Lampung. Hari ini kita akan bahas KD4 tentang wewarahan. Berikutnya, untuk kompetensi dasar serta indikator, silakan baca sendiri ya nak ya. Ibu tidak akan bacakan karena untuk menyingkat waktu. Ya, kalau durasi terlalu panjang akan memakan kuota kalian. Jadi sekali lagi untuk KD dan indikatornya silakan baca sendiri. Nah, berikutnya Ibu akan langsung bahas tentang pengertian wewarahan ya nak ya. Nah, ini tersaji dalam bahasa Lampung, maka akan langsung Ibu terjemahkan sekaligus jelaskan. Nah, wewarahan merupakan cerita atau kisah yang diceritakan menggunakan irama yang menarik sehingga yang mendengar hanyut seperti terlibat di dalam cerita itu. Jadi wewarahan itu disebut juga dengan cerita berirama karena menceritakannya dengan irama tertentu, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya orang yang mendengarkannya hanyut seolah-olah terlibat di dalam cerita yang didengarkannya. Berikutnya, wewarahan biasanya disampaikan pada waktu-waktu senggang, misalnya waktu duduk sore, kemudian waktu mau tidur, waktu akan memanen pari, mengetas. Mengetas itu memanen padi ya nak ya. Nah itu, cerita wewarahan datangnya dari orang-orang dari berbagai daerah, tetapi asal orang yang menceritakan sebenarnya tidak diketahui. Ya, di bawah ini contoh wewarahan dari Lampung Barat. Nah, berikutnya wewarahan itu asalnya ya cerita dari mulut ke mulut, ya cerita nenek moyang dari mulut ke mulut, sehingga pengarangnya pun tidak diketahui atau anonim. Nah, inilah tentang wewarahan, pengertian wewarahan ya nak ya. Sekali lagi, wewarahan itu sama dengan cerita berirama, karena cara menceritakannya disampaikan dengan irama tertentu. Nah, berikutnya kita akan bahas contoh wewarahan. Atau wawarahan sama ya nak ya. Ada yang mengucapkannya wewarahan, ada juga yang mengucapkannya wawarahan. Dua-duanya sama, gegoh-gawoh ya nak ya. Nah, ada sebuah kisah wewarahan yang sangat terkenal yang berjudul Kisah Si Pahit Lidah. Nah, cerita ini pernah difilmkan di layar lebarkan ya nak ya. Nah, kalian bisa lihat di YouTube lah nanti nak. Isi ceritanya tersaji dalam bahasa Lampung, maka langsung Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya kalian paham, tahu alur ceritanya. Yang pertama atau alinea pertama, pada zaman dahulu ada pendekar namanya Serunting Sakti. Daerah kekuasaannya meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kehebatannya terletak pada ucapannya atau kata-katanya. Maka dia dijuluki si pahit lidah karena apa saja yang diucapkannya bisa terjadi. Contoh ya, suatu hari dia melihat kumpulan orang yang mengarak pengantin menggunakan tetabuhan. Dia sangat penasaran karena ada acara apa kok ramai sekali, banyak sekali orang. Si pahit lidah mendekati rombongan yang ngarak pengantin tersebut. Dia bertanya, rombongan dari manakah kalian? Tetapi tidak dijawab karena tidak kedengaran saking ramainya bunyi tetabuhan. Karena tidak dijawab, si pahit lidah ngerundel, ngibok itu ngerundel, seperti bicara dengan batu-batuan ya, lalu tidak ada yang menjawabnya. Akhirnya seketika semua rombongan
berubah menjadi batu. Ini kisah pertama ya nak ya, bahwa si pahit lidah ini kenapa dijuluki si pahit lidah, karena ucapannya manjur, mandraguna, apa yang dia ucapkan jadi kenyataan. Jadi suatu ketika dia melihat rombongan orang sedang mengarak pengantin menggunakan tetabuhan yang ramai. Dia mendekati, ada apa ini kok ramai sekali? Nah, karena orang yang ditanya itu sibuk dengan tetabuhannya sehingga tidak dengar. Nah, karena tidak dengar dia tidak menjawab. Maka si sepait lidah ini gremeng, grundel, marah. Tanya nggak dijawab, kok seperti tanya dengan batu-batuan saja. Maka seketika itu rombongan itu berubah jadi batu. Ini cerita pertama. Jadi nama aslinya si pahit lidah itu Serunting Sakti ya nak ya. Tapi dijuluki si pahit lidah karena lidahnya pahit. Maksudnya apa yang diucapkan kok jadi kenyataan. Alinea 2. Selain dari itu, dari peristiwa yang tadi, dia lewat di kebun jeruk yang siap panen. Dia minta beberapa tapi tidak diberi. Karena kesel, dia malu. Liu ini ya. Maksudnya liom nak ya, liom atau malu. Dia berbicara dengan orang yang menjaga kebun itu. Siapa pula yang mau makan jeruk yang pahit seperti itu? Tahu-tahu buah jeruk di kebun itu yang manis berubah jadi pahit semua. Nah, itulah tentang kehebatan si pahit lidah ya. Berikutnya yang paling dikenal sampai sekarang ialah Tugu Putri yang isinya gua putri yang isinya gua itu patung putri dan perangkat istana yang semua berupa batu yang ada di kampung Padang Bindu, Kecamatan Pangandonan dekat Batu Raja. Jadi ini bukti cerita itu ada di daerah dekat di Padang Bindu, Kecamatan Pangandonan, Batu Raja ya. Bukti putri yang dikutuk jadi batu tadi. Berikutnya, kehebatan si pahit lidah terkenal sampai ke daerah lain. Suatu hari datanglah pendekar yang namanya si Mata Empat dari Sumatera Selatan. Dia mengajak bertanding kesaktian. Mereka berdua akan membuktikan siapa yang paling sakti. Akhirnya mereka berdua sepakat akan bertanding kesaktian di Ranau. Maksudnya di Danau Ranau ya nak ya. Si Mata Empat mengusulkan cara mengetahui siapa yang sakti ialah tidur telungkup di bawah batang aren. Itu aren. Siapa yang bisa menghindar dari rumpun aren yang jatuh, dialah yang paling sakti. Si Mata Empat mengatakan, saya saja yang duluan. Buah aren yang dipotong si pahit lidah dari atas bisa dihindari si Mata Empat secara langsung karena dua matanya ada di belakang. Jadi dia bisa melihat waktu tengkurap atau telungkup. Waktu giliran si pahit lidah, dia lalu mati kejatuhan buah aren yang besar karena tidak bisa menghindar. Akhirnya tewaslah si pahit lidah. Si Mata Empat turun dan dari batang aren melihat si pahit lidah sudah tewas. Merasa puas, tetapi dia masih penasaran sekali. Penasaran sekali ya, benarkah lidahnya, itu lidah, benarkah lidahnya sepahit julukannya? Akhirnya dicoletlah lidah si pahit lidah, rupanya mengandung bisa yang ganas, sehingga si Mata Empat juga tewas. Mereka berdua dikeramatkan di pinggir Danau Ranau, Banding Agung, Lampung Barat. Nah, itulah sekilas tentang kisah si pahit lidah. Mungkin kalian pernah dengar ya kisah si pahit lidah tersebut. Jadi, si pahit lidah itu dikatakan
Si pahit lidah karena memang lidahnya manjur, sakti mandraguna, karena setiap yang dia ucapkan jadi kenyataan. Inilah kisah tentang si pahit lidah. Bisa dipahami, Nak? Kalau bisa, kita lanjutkan pada pewarahan yang berikutnya, yaitu pewarahan 2 tentang riwayat Gunung Sugih. Nah, langsung saja ya, Nak ya. Sekali lagi, cerita yang kedua ini juga tersaji dalam bahasa Lampung. Maka langsung Ibu terjemahkan ya, Nak ya. Bait. Alinea pertama. Pada sekitar abad ke-14, datanglah 2 pendekar gagah serta sakti, namanya Patik Guling Sekaro dan Marskal Si Galang-Galang. Siapa saja yang mendengar nama mereka berdua pasti gemetar karena kesaktian mereka berdua tidak ada tanding. Mereka datang menyusuri bukit barisan menuju daerah pinggiran Waitipo dan Waipunggur yang bermuara di Wai Seputih dekat desa Pulau Apus. Desa itu terkenal aman tentram, tanamannya rimbun serta ikannya banyak, ikan di sungainya banyak. Pada waktu itu banyak terjadi keributan di wilayah Awarna Dwipa karena suku Bajo yang dipimpin oleh Kalijadi. Mereka merampok serta mengambil harta masyarakat. Kedatangan suku Bajo itu membuat resah saudagar kaya dari desa Surabaya yang bernama Minak Sengaji Mentaneh. Maka dia mengutus 3 saudaranya yang bernama Mapah Gayo, Sindo Gayo, Jamo Jure Gayo, serta Hulu Balangnya ke Pulau Apus. Berikutnya, sampai di Pulau Apus, disimpanlah harta benda Minak Sengaji Mentaneh di Ulek Bunian serta dijaga Kalasi. Dalam perjalanan pulang, 3 saudara Minak Sengaji curiga dengan niat Kalasi. Jangan-jangan dia mengambil harta itu. Mereka pulang lagi ke Ulek Bunian, menumbalkan Kalasi dengan cara memotong badan Kalasi jadi 2. Badan yang bagian atas terpental ke darat, jadilah dia harimau. Dan harimau putih, dan bagian di bawah, bagian bawah jatuh ke darat, jatuh di sungai, jadilah buaya. Waktu suku Bajo akan menyerang ke desa Surabaya, dihadang serta dikalahkan oleh Patik Guling Sekaro dan Marskal Si Galang-Galang sehingga 2 wilayah itu aman. Berikutnya, setelah keadaan aman, Minak Sengaji Mentaneh mengutus saudaranya kembali lagi ke Pulau Apus mengambil harta bendanya yang ditinggalkan di sana. Bertapalah mereka bertiga. Bertapa itu semedi ya, Nak ya. Bertapalah mereka bertiga, tetapi ketika bertapa, dia mendengar suara gaib bahwa harta itu sudah jadi kekayaan bumi Pulau Apus. Siapapun, apapun, maksudnya apa itu siapa, siapapun tidak bisa mengambilnya. Pulanglah mereka, tetapi di tengah jalan mereka berjumpa Patik Guling Sekaro dengan Marskal Si Galang-Galang. Mereka menceritakan kejadian harta yang tidak bisa terambil lagi, takut itu terambil ya. Setelah itu mereka berpesan, pulanglah ke Libo itu ke hulu. Ke hulu apa ke hilir ya, Nak ya, saya lupa, Nak.
Pokoknya libu itu kalau nggak hulu hilir ya. Nah, maka sejak itulah atau sejak dari peristiwa itu, Marskal Sigalang-Galang menamai Pulau Apus dengan nama Gunung Sugih. Jadi ini asal-usul nama atau asal-usul kisah kenapa dinamai Gunung Sugih. Ya nak ya. Kenapa dinamai Gunung Sugih? Karena di situ tersimpan harta kekayaan Minak Sengaji Mentaneh yang disimpan di Ulek Bunian. Nah, ketika akan diambilnya ternyata dia mendengar suara gaib. Ketika bertapa mendengar suara gaib yang intinya suara tersebut melarang mengambil kembali harta yang disimpan di Ulek Bunian tadi, karena harta tersebut sudah menjadi hak milik Pulau Apus. Nah ya, maka Pulau Apus, nama desa Pulau Apus itu sekarang diubah menjadi Gunung Sugih. Ya, karena Sugih itu kaya karena menyimpan terdapat simpanan kekayaan harta Minak Sengaji Mentaneh yang berasal dari desa Surabaya. Inilah kisah asal-usul nama Gunung Sugih. Jadi dulunya bernama Pulau Apus. Ya, sekarang menjadi Gunung Sugih yang kita kenal sampai saat ini, bahkan menjadi nama ibu kota Lampung Tengah. Inilah 2 contoh wawarahan. Ya nak ya. Ibu tidak akan bahas panjang lebar, kiranya hanya ini yang Ibu bisa sampaikan pada kalian. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa tatap muka di kelas. Oke nak, doa Ibu semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dalam setiap langkah kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.